Demokrat putus asa dengan nasib AHY. Bahasan soal presidensial threshold bagi saya sudah mirip seperti perdebatan boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal. Dibahas berulang kali setiap menjelang pemilu. Tapi kali ini rasanya lucu. Karena Demokrat begitu gencar mengusulkan agar presidensial threshold dihapuskan atau nol, sehingga semua orang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden meskipun tanpa dukungan partai di Senayan. Kenapa saya bilang lucu? Karena tahun 2008 lalu yang menaikkan presidensial threshold dari 10 menjadi 20% adalah SBY. Ketika SBY ingin berkuasa lagi di periode kedua, presidensial threshold itu dinaikkan. Secara politik jelas tujuannya untuk menjegal lebih banyak calon, agar SBY bisa lebih mudah menang kembali, agar partai kecil tidak bisa berkoalisi dan mencalonkan sendiri. Semua harus berkomunikasi dengan partai besar atau yang biasa disebut kingmaker. Dari sisi positifnya, dapat kita lihat bahwa aturan tersebut membuat koalisi antar partai semakin besar dan solid, sehingga setiap calon akan mendapat dukungan yang kuat dalam memerintah. Nah, tapi sekarang justru SBY meminta agar aturan presidensial threshold itu dihapuskan sama sekali menjadi nol. Ini jelas membingungkan. Dia yang bikin aturan, dia pula yang ingin aturan tersebut dihapuskan. Mungkin SBY menyesal, ataukah SBY mulai menyadari bahwa aturan yang dibuatnya dulu bersama Demokrat jadi seperti lubang kuburan sendiri bagi anaknya. Karena AHY yang tak kompeten dan tak laku itu mulai kehilangan kepercayaan, merasa minder untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Karena partai-partai lain tak ada yang tertarik mendukungnya. Secara survei, yang selalu muncul justru Ganjar dan Anies. Dari sisi partai yang terkuat adalah Prabowo dan Airlangga. AHY sama sekali tak diperhitungkan. Dengan aturan koalisi 20% suara partai, jelas Demokrat kesulitan. Karena suara Demokrat hanya sekitar 7%. Itu artinya Demokrat harus bisa berkoalisi dengan PDIP Golkar atau Gerindra untuk bisa mengajukan AHY. Masalahnya, 3 partai besar tersebut juga sudah punya calon sendiri dan merasa tidak butuh Demokrat. Syarat Demokrat untuk memajukan AHY dinilai terlalu mahal. Itulah kenapa Prabowo pada tahun 2019 lalu mundur dari bahasan koalisi dengan Demokrat karena enggan memungut AHY sebagai cawapresnya. Lebih enak dengan partai lain seperti PKS, PKB, PAN, atau P3. Mereka lebih tahu diri dan tidak memaksakan ketua umumnya untuk maju sebagai pendamping. Mereka terbuka dengan kemungkinan lain. Opsi lain agar AHY bisa maju sebagai capres adalah dengan berkoalisi dengan 3 atau 4 partai kecil secara bersamaan. Tapi kita semua tahu bahwa cara ini lebih mustahil terjadi. Karena karena partai kecil itu juga tak tertarik dengan AHY, pun karena mereka merasa setara dan tak sudi dipimpin oleh Demokrat. Lah, wong suaranya mirip kok sok mau jadi pemimpin.
maksa ketua umumnya maju pula. Hahaha, gak asik. Dengan kondisi seperti ini, maka wajar kalau Demokrat mengusulkan agar presidensial threshold itu dihapuskan atau menjadi 0, agar AHY tetap bisa dicalonkan. Mereka sudah tutup mata dengan konsekuensi bahwa akan muncul lebih banyak calon dan dapat dukungan partai yang solid, sehingga pemerintah selanjutnya bisa sangat tidak efektif dan kehabisan tenaga untuk menjalin komunikasi. Tapi di mata Demokrat, semua masalah tersebut menjadi tidak penting lagi, karena yang terpenting adalah AHY harus bisa maju demi bisa menyelamatkan suara partai yang setiap tahun semakin turun ke titik nadirnya. Andai presidensial threshold tidak diubah oleh SBY pada tahun 2008 lalu, tetap 10%, mungkin peluang AHY lebih besar untuk bisa maju. Mereka tinggal beli satu partai untuk diajak koalisi dan menentukan siapapun calon pendampingnya. Cukup koalisi dengan satu partai saja sudah bisa. Tapi ya beginilah takdir dan karma. Aturan yang awalnya dibuat untuk kepentingan Demokrat sendiri akhirnya menjadi aturan yang menjegal Demokrat. Bagi saya, ya nikmati sajalah aturan 20% ini. Kalaupun mau diubah menjadi 10% lagi atau 0, nanti saja. Setelah Demokrat tidak punya suara lagi di Senayan. Kalau sekarang jangan dulu, biar Demokrat menderita.